Udah, Bu. Kita akan mempelajari uji statistik yang pertama, yaitu uji beda proporsi. Dari kata-katanya proporsi. Berarti datanya kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Kualitatif. Apa? Kualitatif. Kualitatif apa kualitatif? Kualitatif. 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 Datanya numerik atau kategorik? Numerik. Kategori ya. Kalau kualitatif pengkategorian, kalau proporsi kan persentase. Berarti penggolongan. Ya, berarti kualitatif. Oke. Uji beda proporsi atau dikenal dengan uji chi-square atau uji X kuadrat. Tujuan dari uji ini adalah menguji perbedaan proporsi antara dua atau lebih sampel kelompok. Dasar uji membandingkan frekuensi yang diamati atau observe dengan frekuensi yang diharapkan atau expected. Ingat, karena uji beda proporsi, maka variabelnya adalah variabel kategorik dengan variabel kategorik. Atau variabel kualitatif dengan variabel kualitatif. Ya. Uji chi kuadrat atau chi-square dapat digunakan untuk pertama menentukan ada tidaknya asosiasi antara dua variabel atau disebut independency test. Apakah suatu kelompok homogen atau homogeneity test, serta seberapa jauh suatu pengamatan sesuai dengan parameter yang dispesifikasikan atau goodness of fit. Nah, ini uji chi kuadrat ini dapat menentukan ketiganya ini. Contoh uji chi kuadrat misalnya, kita ingin melihat apakah ada hubungan, ya, hubungan antara perilaku dengan pengetahuan. Perilaku itu kategorik, karena perilaku itu misalnya kita kelompokkan dengan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Nah, pengetahuan juga kategorik, karena pengetahuan kita kategorikan baik, cukup, kurang. Atau misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara tingkat pendidikan dengan perilaku. Nah, tingkat pendidikan itu kategorik, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya, digolongkan. Perilakunya baik, buruk, digolongkan juga. Nah, ini adalah uji square-nya. Chi-square atau X kuadrat sama dengan, ya, sigma O ini observe dikurang expected kuadrat dibagi expected. Dengan degree of freedom-nya sama dengan R-1 dikali C-1. R itu row, C-nya itu kolom. Ya. Row dikurang 1, kolom dikurang 1. Atau, ya, maksudnya begini. Variabelnya tadi pendidikan. Pendidikan ada berapa kategori? 3. Pendidikan ada berapa golongan? 4. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi 4. Jadi kurang 1.
Maksudnya gitu ya. Ya. 4 dikurang 1. Lalu pengetahuan tadi baik dan buruk. Berarti C-nya 2. 2 dikurang 1, 2. 2 dikurang 1, 1. Jadi 1 dikali 3. Jadi 3. Jadi DF-nya 3 untuk penelitian yang itu. Ini maksudnya DF-nya seperti itu. Ya. Kalau misalnya kategorinya sikap positif negatif dengan perilaku baik buruk, berarti 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1. Seperti itu ya. Jadi tergantung penggolongannya dari variabel yang kita teliti. Nah, ini contohnya. Ada variabel X dan variabel Y. Ingat, kalau ada X, Y, berarti Y itu variabel dependent. X itu independent. Ya. Contohnya variabel Y, penggolongannya ada 2, ya dan tidak. Variabel X, penggolongannya ada 2, ya dan tidak. Maka ini ada 2 variabel X dan Y, akan kita uji statistik. Kalau variabel X ya, variabel ya, angkanya A. Kalau variabel X ya, variabel Y-nya tidak, angkanya B. Kalau variabel X-nya tidak, variabel Y-nya ya, angkanya C, dan seterusnya. Kalau total row, ya, A tambah B. Total row tidak, C tambah D. Kalau total kolom ya, A tambah C. Kalau total kolom Y tidak, B tambah D. Sehingga E-nya, expected-nya itu sama dengan total isi baris dikali total isi kolom dibagi N. Total isi baris, ya, ini isi baris nih, A, B, C, D. Dikali total isi kolom, A plus C, B plus D. Dibagi N. Nah ini. Yang A sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Yang B, A tambah B dikali B tambah D dibagi N. Ya. Contohnya seperti ini. Penelitian terhadap kebiasaan merokok sejumlah orang. Ya. Sampelnya 420 responden. Ini ingin dilihat apakah tekanan darah itu dipengaruhi oleh kebiasaan merokoknya. Ada 2 variabel. Variabel Y itu tekanan darah. Tekanan darah dikelompokkan tekanan darah tinggi dan tekanan darah normal. Variabel X itu kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok dikelompokkan dengan perokok berat, perokok ringan, dan tidak merokok sama sekali. Ketika diambil datanya di lapangan, maka dapat dilihat bahwa yang perokok berat ada 213, yang perokok ringan ada 144, yang tidak merokok ada 63. Sementara yang tekanan darah tinggi ada 220, yang tekanan darah normal ada 200. Sehingga totalnya 420. Sementara kalau kita lihat tabel kontingensi, orang yang perokok berat memiliki tekanan darah tinggi ada 128. Orang yang perokok berat yang tekanan darah normalnya 85 dan seterusnya. Ini adalah tabelnya. Kemudian ingat kita lakukan hipotesis penelitian. H0 tidak ada hubungan antara variabel kebiasaan merokok dengan variabel tekanan darah.
Ya. Hipotesis nol, hipotesis alternatif ada hubungan, ingat, ada hubungan antara variabel kebiasaan merokok dengan variabel tekanan darah. Ini hipotesis nol, hipotesis alternatif harus udah di luar kepala ya. H0 tuh pasti tidak ada, HA pasti ada. Oke? Selanjutnya, tetapkan level signifikan. Alfanya 5%. Sampelnya 420. Nah, tabelnya X kuadrat. Tabel kontingensinya. Tadi, pengelompokan rokok berat, ringan, tidak merokok 3. 3 dikurang 1, lalu tekanan darah tinggi dan normal 2 dikurang 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Setelah itu kita lihat tabel X kuadrat. Ya. Tabel X kuadrat itu sama seperti tabel yang lain, itu bisa lihat di buku-buku ya. Saya lupa lagi nyantumin ya. Saya ya tabelnya ya, contohnya ya. Ini mudah sekali cara mencari tabelnya. Oke, bisa lihat di grupnya ya. Lihat alfa 0,05. Kamu alfanya 0,05. DF-nya 2. DF-nya tuh yang di paling pertama kali, cari 2. Tarik ke 0,05, dapat 5,99. Ya. Jadi kalau nanti nilai X kuadrat hitungnya lebih besar dari 5,99, maka H0 ditolak. Tapi kalau X kuadrat hitungnya lebih kecil atau sama dengan 5,99, maka H0-nya gagal ditolak. Nah, kita masukkan masing-masing sel. E11. Ya. Balik ke sini E11. Ini ingat 213. Ya. Tadi rumus yang tadi ya, 213 dikali 220 nih ya. 213 dikali 220 dibagi 420. Lalu 213 dikali 200. Lalu nanti 144 dikali 220, 144 dikali 200. Terusnya seperti itu. Ya. Masing-masing selnya dihitung. Nilai expected ini adalah nilai yang diharapkan ya. Setelah itu ketemu X kuadratnya. Ini hanya ketelitian saudara menghitung ya. Setelah dihitung, X kuadrat hasilnya 10,63. X hitungnya 10,63 bandingkan dengan X tabel. Karena X hitungnya lebih besar dengan dari X kuadrat tabel, maka kita balik ke sini. Ya. H0 ditolak karena lebih besar. X hitung lebih besar dari X tabel. Kesimpulannya, ada hubungan antara variabel kebiasaan merokok dengan tekanan darah. Ini adalah contoh soalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Ibu mau minta tolong, Bu, yang kalau lebih besar HO ditolak, kalau kurang dari gagal ditolak itu, Bu. Ini. Iya. Kalau ini kan kita mencari nilai X kuadratnya, bukan membandingkan nolnya. Ya, justru alfanya itu untuk kita melihat pada tabel. Jadi kalau X kuadrat, ingat, kita kan menghitung. Kalau X kuadrat hitung lebih besar dari tabel, H0 ditolak. Kalau X hitung lebih kecil dari tabel, maka H0 gagal ditolak. Nah, tabelnya itu dilihat dari alfanya kita. Kalau alfanya 0,05, DF-nya lihat di angka 0,05. Kalau alfanya 0,01, DF-nya lihat di 0,01. Misalnya, pada penelitian ini, kamu alfanya 0,01. Maka yang dipakai adalah 9,2, bukan 5,9. Nah, itu yang menjadi judgement penarik kesimpulan kamu. Ya. Iya, Bu. Ya, X kuadratnya. Oke? Oke, ya. Makasih, Bu. Karena alfanya untuk mencari tabelnya ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada yang bingung? Ya. Bu, berarti nanti alfa yang kita ambil itu bakalan berpengaruh sama hasil penelitian kita dong, Bu? Ya pasti. 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 Kan tingkat kemaknaan kita. Tingkat kesalahan kita berapa persen? 5%, 1%, 10%. Ya. Nanti kalau uji T beda lagi, sama alfanya digunakan juga, tapi tabelnya tabel T. Kalau ini tabelnya tabel X kuadrat. Oke, ada yang masih bingung? Ini relatif lebih mudah ya, kalau X kuadrat itu, karena dia sama-sama kategorik ya. Kamu tinggal masukkan ke dalam tabel kontingensinya seperti ini. Ya, dimasukkan. Nah, masing-masing sel dihitung nih 128, 85, 66, 78, 26, 37 dibandingkan dengan expected-nya. Nah, setelah itu tinggal ditambah-tambahkan aja. Kalau menghitung tinggal ketelitian ya, terkadang orang buru-buru jadi error. Oke. Ini contoh soalnya seperti ini ya.
Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status pekerjaan dengan stres. Berdasarkan survei 100 responden. Berarti N-nya berapa? N-nya 100. Terus 100. Kalau status pekerjaannya ada berapa kelompok? 2. Ada 2. Apa aja? 2. Belum bekerja dan sudah bekerja. Oke. Kalau stres ada berapa kelompok? Ada 12. Ada 2, Bu. Ada 2. Yang Y-nya stres atau pekerjaan? Stres. Stres. X-nya pekerjaan. Sudah tinggal dimasukkan ini. Stres. Y-nya stres. Ya. X-nya pekerjaannya, bekerja. Tinggal dimasukkan S-nya aja. bekerja. Ya. Nanti totalnya 100. Ya. Hitung persentase untuk orang yang bekerja maupun yang belum bekerja. Presentasinya berapa tuh nomor 1? Jadi di nomor 1 tuh tinggal presentasi aja ya. Orang yang stres dari total keseluruhan, yang stres dibagi 100 responden itu berapa? Nomor 1. Nomor 2, buktikan apakah ada perbedaan tadi. Masukkan ke rumus X kuadrat. Setiap sel tadi dibuat seperti ini. Ya. Dimasukkan seperti ini. Nanti ketemu. Nah, kamu tentuin alfanya berapa. Degree of freedom-nya berapa itu di soal itu? DF-nya berapa? 1, Bu. 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1. 1. Ya. Jadi kalau 0,05 berarti X kuadrat di tabel berapa? Tujuh 879. 3,841. 3,84. Kalau alfanya 0,05. 3,841. Oke, 3,841. Nanti dibandingkan dengan X kuadrat hitung. Ya, kamu hitung masing-masing satu-satu ini. Nah, kalau dia lebih besar dari 3,841, kesimpulannya apa? Kalau lebih besar, kesimpulannya apa? Ada hubungan antara status pekerjaan dan stres. Status kerjaan dan stres. Mudah kan? Masih ada yang bingung? Masih ada yang ragu-ragu?
ingat ini variabelnya atau datanya kategorik dengan kategorik ya. Satu kategorik, satunya kategorik. Nggak bisa, numerik nggak bisa. Karena nanti ada tabel silangnya. Oke, masih ada yang ditanyakan? Masih bingung? Sudah paham semua? Ibu. Ya. Untuk soal ini saya masih bingung deh Bu buat penempatan ke tabel kontingensinya itu Bu. Coba. Yang kosong ya sisanya, kan nggak semuanya dikasih tahu, Putri. Kan di situ kan nggak ada yang tidak stres kan? Yang tidak stres tuh sisanya berarti, gitu maksudnya. Iya. Yang A-nya itu berarti yang 40 ya Bu? Iya. 10, 60, total seluruhnya 100. Berarti ke atas yang A itu 40, yang C-nya 60 gitu ya Bu? Ya. Ya, kasih Bu. Oke. Oke, masih ada yang ditanyakan? Yang lainnya diem, ngantuk. Ibu mau Apa nanya udah dong, Bu. paham? Ya, Nurina gimana? Ibu, coba deh Bu tolong jelasin lagi yang DF-nya itu kan ada yang itu dari mana deh Bu yang R sama C-nya? Rumusnya, rumus DF kalau untuk chi-square, degree of freedom itu setiap uji statistik berbeda-beda ya. Ada yang DF sama dengan N-1. Ya, ada yang seperti itu. Tapi untuk chi-square, DF sama dengan R-1 dikali C-1. R-nya itu row min 1, baris min 1, kolom min 1 gitu. Oh ya, Atau makasih Bu. kalau repot gini, kan ada dua variabel. Variabel yang satu, pengkategoriannya dikurang 1, variabel yang kedua, penggolongannya dikurang 1 gitu. R-1, C-1. Jadi kalau tadi, kalau ada tingkat pendidikan, tingkat pendidikannya ada 4, berarti 4 dikurang 1. Variabel yang satunya lagi, misalnya pekerjaannya ada 6. 6 dikurang 1, jadi 5 dikali 3, seperti itu. 5 kali 3, itu 15, cari DF yang 15, paling bawah itu 15 ada. Nah setelah DF-nya ketemu, lihat alfanya, pilih. Kalau kita menetapkan 0,01, lihat tarik di 0,01. Kalau 0,05, tarik di 0,05. Seperti itu. Ya, paham Bu. Makasih Bu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Ibu mau izin bertanya. Ya, silakan, Wahyu. Ya, kan yang di slide yang keputusan atau kesimpulan itu ada dua, pendekatan klasik sama pendekatan probabilitik. Nah, yang Ibu jelaskan tadi kan pendekatan klasik ya. Untuk yang probabilitiknya gimana, Bu? Probabilitas itu probabilitas tinggal dimasukkan ke angka probabilitas saja. Perbandingannya misalnya 0,05, nanti tinggal di, misalnya gini, kalau di sini kan bentuknya angka. Tapi kalau yang
probabilitas nanti berbentuknya probabilitas, misalnya 0,05, bukan 5, atau 10, bukan angka ini ya. Bukan 10,63. Kalau ini kan X kuadrat hitung. Ya. Tapi kalau misalnya pendekatan probabilitas, itu balik lagi ke uji hipotesis. Alfa p-value. P-value lebih kecil dari alfa, alfa lebih kecil dari p-value. Seperti itu ya. Itu kan probabilitas. Jadi kalau misalnya di dalam statistik udah tertulis p-value kan probabilitas. Uji hipotesis yang tadi saya terangin. Tulisannya kan p-value kan? Berarti probabilitas. Ketemu angkanya. Itu langsung dibandingkan dengan alfanya. Ya, nggak perlu dicari X kuadrat hitung. Betul ya? Tapi kalau angka yang manual, nih kamu kan hitung sendiri nih angka manual, maka kamu harus cari di tabel dulu. Kalau probabilitas dia sudah muncul tanpa kamu lihat di tabel. Contohnya nanti kamu semester 5, semester 7 dapat aplikasi komputer SPSS. Dia nggak muncul tuh angka 10,55 gitu, dia munculnya probabilitas, p-value-nya ketemu 0,5, p-value-nya ketemu 0,001, bandingin dengan alfanya. Ya. Kalau pendekatan probabilitas itu, lihat uji hipotesisnya yang tadi ya, jika P lebih kecil atau sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Ya. Jika P lebih besar atau sama dengan lebih besar dari alfa, maka gagal ditolak. Itu namanya pendekatan probabilitas. Tetapi kalau kita kan data kita kan masih manual nih, nanti kamu ngitung, kan nggak keluar probabilitasnya. Kita ngitung dulu, maka kita lihat di tabelnya. Maka kalau membandingkan tabel, itu kita mengikuti tabel dengan hasil yang kita hitung. X kuadrat pada tabel sama X kuadrat hitung. Kalau X kuadrat tabel lebih kecil dari X kuadrat hitung, itu berarti ditolak. Itu ya. Seperti itu. Bedanya gitu ya. Kalau pendekatan probabilitas tadi, p-value-nya. Tapi kalau X kuadrat, X kuadratnya. Kalau kita dalam statistik, lebih ke arah kita menghitung. Nanti kalau kamu semester 7, itu udah pakai software, dia pasti keluar p-value. Kamu nggak perlu lagi cari tabel-tabel X kuadrat, tabel F gitu ya, karena dia sudah dihitung probabilitasnya. Paham ya Wahyu ya? Iya, Bu. Ya. Jadi nanti kalau di soal keluar cara probabilitas, misalnya kamu tiba-tiba cuman suruh menganalisis, analisisnya itu diketahui p-value segini. Nah, itu kamu berarti bandingkan alfa dengan p-value. Tapi kalau dalam bentuk angka, ini X segini, kamu cari dulu, itu dulu X kuadrat. Lihat dulu X tabel, bandingkan X tabel dengan X hitung. Seperti itu. Ya? Iya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang cowoknya nggak ada yang bertanya ya. Iya Bu, biar ceweknya aja.
Yang cowoknya ngantuk apa gimana? Apa sudah paham banget ya? Nanti ujian itu kalau statistik, kalau teori pasti close book ya. Nah, kalau praktek pasti open book. Sehingga kamu nggak usah khawatir rumus-rumusnya, tapi yang penting paham. Ya, nanti Bu. rumusnya tahu, nih setelah ini diapakan ya, jadi paham ya. Kayak misalnya di teori, pasti kamu nggak suruh mencari X kuadrat, pasti probabilitas yang dicari ya. Diketahui p-value-nya segini, diketahui alfanya segini. Jadi bandingkan p-value sama alfa. Seperti tadi pertanyaan Wahyu Komala ya, seperti itu. Kalau di dalam teori, kan kita kan nggak ngitung-ngitung. Tapi begitu di praktek, pasti nanti kan namanya data itu kan data awal kita, data mentah yang kita hitung, maka kita akan hitung. Walaupun sekarang ada software statistik, tapi dasar perhitungannya itu harus paham. Oke, masih ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup. Cukup? Sudah paham semua ya? Insya Allah. Untuk praktek latihan nanti saya akan berikan di grup ya. Itu saya tunggu paling lambat sebelum UAS. Jadi kita masih ada 1 kali pertemuan, nanti Bu Endang yang masuk untuk uji T. Ya, uji T 2 min dan lebih dari 2 min. Ya. Kalau uji T 2 min berarti minnya ada 2. Berarti kelompoknya ada 2. Karena uji T itu satu numerik, satu kategorik. Kata kategorinya itu kelompoknya 2. Hanya beda itu. Jadi yang penting kita menguasai data dan variabel. Ya, jadi kalau di data dan variabel, saudara paham. Nanti di ujian nggak tertulis, lakukan uji T, lakukan uji chi-square. Tidak ya. Soalnya berbentuk data, silakan kamu pilih pakai yang mana. Seperti itu. Ya. Nah, ini dasar kamu nanti untuk semester 7, itu namanya ANDAT, analisis data. Tapi ANDAT itu udah software. Jadi udah keluar apapun, namanya software, dimasukin apapun keluar. Seperti itu. Walaupun salah, ya keluar juga. Gitu. Padahal salah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk statistik, ujiannya itu nanti kita habis lebaran, nanti saya sampaikan ya, waktunya kapan. Untuk nilai itu aktivitas di kelas sudah ada, nilai tugas sudah masuk, nilai UTS sudah masuk, jadi tinggal nilai aktivitas di kelas hari ini sama aktivitas di kelas pertemuan terakhir, dan nilai UAS. UAS itu kita akan bagi 2 sesi, 1 teori, ya, teori nanti kita buat pilihan ganda, lalu nanti praktek, ya. Nanti kita akan beritahukan prakteknya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, untuk statistik, pertemuan dengan saya sudah selesai ya. Nanti pertemuan dengan Bu Endang, selanjutnya 1 lagi. Kalau untuk statistik mungkin WFH ini nggak terlalu berpengaruh ya, karena memang prakteknya kita bisa lakukan di rumah, ya, kita bisa hitung-hitung di rumah. Yang beda kita nggak tatap muka aja, tapi tidak terlalu berpengaruh dan kalau saya lihat tujuan dari pembelajaran kita sudah tercapai semua. Saya sampaikan selamat Idul Fitri ya, mohon maaf lahir batin karena kita ketemu lagi nanti setelah Lebaran. Dari saya, mohon maaf apabila selama pembelajaran statistik
ada metode pembelajaran, cara menyampaikan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari manfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.